Perempuan tua renta ini masih menunjukkan sisa-sisa tenaganya. Bersusah payah, ia mencoba mendaki tebing di lembah Anai ini untuk bertemu dengan para muridnya. Ia adalah Inya Upiak Palatiang. Usianya sudah 108 tahun. Inya adalah mahaguru silat tua Minang yang masih tersisa. Ia bahkan pendekar silat tertua yang saat ini dimiliki Indonesia. Wanita ini sudah dimakan usia. Kerut di wajahnya bisa bercerita banyak tentang perjalanan silat Minang. Jangan aja Inya bicara soal ini. Ia akan spontan memperagakan gerakan-gerakan silat tua itu, seakan lupa dengan usianya. Ia menampilkan gerakan-gerakan sempurna sebuah pertunjukan silat. Anak muda yang mendampingi Inya adalah David. David adalah sisa generasi Minang yang masih menggeluti tradisi silat ini. Lihatlah, Inya masih bisa mengimbangi gerakan silat David yang terpaut usia lebih dari 50 tahun ini. Inya berlatih silat dengan ayahnya sejak usia belasan tahun. Ayahnya adalah juga seorang pendekar. Tradisi Minang mengajarkan agar setiap orang Minang harus memiliki kewaspadaan dan berjiwa berani karena benar. Karena itu, silat adalah wajib bagi setiap warga Minang. Berbeda dengan laki-laki yang mempelajari silat tuo ini di surau-surau dan lapangan terbuka, Inya banyak berlatih di rumah. Tapi justru dari rumah inilah Inya banyak memiliki gerakan dasar silat yang terkadang tak dimiliki oleh banyak aliran silat di ranah Minang. Inya menamakan gerakan-gerakan silatnya dengan nama Sile Gunuang. Inya memilih jalan sahaja dalam hidupnya. Jalan ini memang banyak ditempuh oleh para pendekar. Tinggal di sebuah rumah sederhana dekat tepian sawah menjadi penentram hidupnya. Bila tak melatih silat, Inya menghabiskan hari-harinya dengan membuat dan menembangkan petuah-petuah bijak. Itulah kegiatan Inya selain bersilat. Ia memang pencipta ratusan syair, lagu dendang saluang dan pantun-pantun untuk kesenian randai. Inya juga dikenal sebagai pendendang syair-syair tua Minang yang kebanyakan ciptaannya sendiri. Sesekali Inya menyempatkan diri melihat aktivitas David dan perguruannya. Memang satu mimpi Inya adalah bagaimana silat Minang tak lekang oleh zaman. Zaman berganti dan silat Minang tidak akan mati. Meski masih bisa dihitung dengan jari, beberapa anak muda masih mencoba mendalami silat. Guru, ya Kak. ada salah seorang. Prosesi penerimaan murid baru di perguruan Kucing Putih milik David dimulai di penyerahan orang tua kepada guru silat. Dalam pengukuran persilatan gitu. Nama beliau anggota apanya, anak-anaknya sama wali muridnya, orang tuanya. Silakan, tolong Bapak bawa anaknya ke muka Pak. Aku guru, ambo titipkan anak ambo ke perguruan silat kok. Arahnya lah, aduh, bawa. Pendukung, mas arahnya tuh, punya tuh, lamban. Kok guru tua gitu kan ada Pada malam yang sama, David juga melantik asisten guru di perguruannya. Rangkayo yang akan memasuki tahapan penting ini kemudian diisi oleh guru David ilmu kekebalan. Konan kayu ko untuk menjaga na mudo-mudo ni ketik-ketik ko dia gia untuk tan basi tan golok bagi lo. Saya jangan. Rancang. Atau majalelo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari pembacaan surat Yasin, lalu ritual pemandian dengan air bunga 7 rupa dan tepung tawar yang menandakan penghapusan segala bentuk sifat buruk manusia. Rangkayo yang tadinya memahami silat dari sisi jasmani, kini memasuki tahapan penting, yakni surau atau masjid adalah tempat anak Minang belajar silat. Biasanya itu dilakukan menjelang atau sehabis jam-jam sholat. Di masjid tertua di Sumatera Barat ini, David melatih muridnya setiap menjelang sholat asar. Para pesilat ini kelak akan dihadapkan ke depan Inya untuk dilihat tingkat kemahirannya. Jelas. Ini maksudnya. Kan nggak mau main tak. Oh, lari enggak. Mau sirka. Kamu nena. Yes. Jelas yang dalam ada satu kawan. Orang ambil apa? Tadi satu kawan. Oke. Coba main. Hari yang ditunggu itu tiba. David sang guru mengajak Inya sang pendekar melihat 3 murid David untuk bertarung dan menunjukkan kebolehan di depan Inya. Itu misalnya ya. Berapa ngerti kalian tuh? Ya? Cuman. Silat adalah ibu tradisi dari banyak kesenian tradisi Minang. Gerakannya mengilhami banyak tari termasuk kesenian randai. Malam itu di rumah Gadang Nagari Gunuang, Padang Panjang yang sudah berusia 80 tahun ini, selain silat juga ditampilkan randai. Randai adalah seni atraksi yang memadukan unsur silat, pantun petatah petitih, tembang dan musik dalam satu kesatuan. Randai memiliki 2 unsur, yakni silat gerak dan silat kata. Silat gerak adalah gerakan-gerakan silat yang lazimnya dikenal. Manolah pendekar tadi. Sementara silat kata dalam randai lebih mengedepankan petatah petitih atau pantun bersaut yang berisi banyak nasihat bijak. Petatah petitih yang juga disebut silat lidah itu tak juga lebih gampang dikuasai dari silat gerak. Silat lidah membutuhkan kearifan dalam berucap, sehingga dengan berbagai nasihat itu orang tidak perlu bersilat secara fisik. Inilah makna silat lidah sesungguhnya, yakni melawan nafsu diri sendiri. Eko ada udang di balik batu nampaknya, Mang. Ayo pendekar. Dan nasi di balik karak rupanya. Kalau baitu kata pendekar, hari besok nangka kami, hari balai batu sangka. Urang pulang awak menanti, kita nantikan di Simpang Tiga. Kalau bak itu kata Tuan, jan hari basaran tinggi, jan panih basaran garang.
Itu barangke hanya lain. Tuan kan duang sisutanmu do. Dinainan manamu Siti Ramala. Tuan kan duang sisutanmu do. Di dunia kita berpisah Tuan. Di akhirat kan batamu balia. Walau insan Tuanlah mati. Tenai takkan hidup surang. Mati surang beribu gantinya. Inang Randai saitu malada ono lain curito di Sambuang Pulau talempong mairan di Baka sana Guru David adalah salah satu murid Inya yang sudah mencapai tahapan kekuatan batin dalam bersilat. Seorang pendekar memang harus memiliki kekuatan-kekuatan tenaga dalam. Bahkan pendekar kerap harus memiliki kekuatan magis perdukunan. Guru David misalnya mempertontonkan kemampuan mata batinnya dengan permainan silat debus. Silat Tua Minang tidak mengandalkan tenaga seperti ilmu bela diri lain. Silat Minang lebih mengandalkan akal, bagaimana menghindari dan menangkis serangan lawan dengan sedikit gerakan, sigap, dan tegas. Lihatlah ketangkasan Riswandi dan Nofrizon. Kedua anak muda Bukit Tinggi ini sudah berkali-kali menampilkan silat tradisi ini ke mancanegara. Coba perhatikan gerakan mereka lebih banyak bertahan ketimbang menyerang. Inilah filosofis yang para pesilat Minang anut selama ini. Lahir silat mencari kawan, batin silat mencari Tuhan. Silat bagi orang Minang adalah ilmu Tuhan. Ia runcing, tapi tidak menusuk. Ia tajam, tapi tidak menyayat. Karena itu keunggulan silat Tua Minang itu ada di gelek, semacam gerak refleks sebuah kilat. Pada saat lawan mau menghujamkan pisaunya, tendangan atau gerakan tangan sudah bersarang di titik-titik vital di tangan lawan, sehingga senjata tajam terlepas.
Seni bela diri dan nilai-nilai luhur silat Minang telah mengundang banyak orang di luar masyarakat Minang mempelajari silat ini. Makatik, salah seorang pendekar silat di Taman Budaya Padang misalnya, setiap tahun kedatangan puluhan warga asing yang hendak belajar silat Tuo Minang. Selain mengajar silat di Padang, Makatik juga menjadi dosen tamu di berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Tahun lalu misalnya, Makatik mengajar selama 1 semester di University of Hawaii, Amerika Serikat. Kini ia kedatangan 2 mahasiswa asing yang hendak belajar silat. Mereka adalah Stefania dari Polandia dan Makato dari Jepang. Sudah 6 bulan ini Stefania dan Makato mendalami gerakan-gerakan silat, termasuk filsafatnya dari Makatik. Maju. 2, gelek. Intak kaki Stefania. Mundur dia. Itu dia. Iya. Ambil. Ya. Kalau kita bertemu dengan gerakan yang seperti ini, seperti ada sebuah kuncian, di dalam falsafah Minangkabau, falsafah silat Minangkabau ini namanya membunuh maidui maampang malapehan. Nah, kita sebagai pesilat, sebagai pemegang aliran ilmu silat, tidak boleh secara fisik membunuh seseorang di dalam permainan silat. Yang bisa kita bunuh adalah sifat arogansi dan sifat jahat mereka yang kita taklukkan dengan kepandaian kita bermain silat. Itu falsafah silat yang pertama. Yang kedua, kalau bertemu dengan seperti ini, ketika dalam bahasa Minangkabau kita terangkan, kutiko sadang tak kunci, kutiko sadang tak kabe, usah dibuka jutanago, ambil anguk rintang jaupan, garak gari palungga kabe, di sinan tangkok mangkolape. Artinya, sekuat bagai apapun tangkapan orang bermain dengan kita jangan cemas. Tidak boleh kita buka dengan tenaga yang full, dengan tenaga yang kuat. Kita membukanya, memancing, memakai falsafah Minangkabau, memberi sedikit pancingan, sebuah pergerakan, sedikit teman kita lengah, teman kita bermain lengah, dan di sanalah kita bisa membuka sebuah ikatan silat dengan sesempurna mungkin. Demikianlah 2 falsafah silat yang ada di Minangkabau. Kita sambung latihan besok. Kegundahan justru datang dari Makatik ketika semakin minim anak negeri mempelajari silat Minang. Tahun 84 menurut Makatik masih tersisa 52 aliran silat. Dalam perjalanan waktu, beberapa aliran itu dibawa mati oleh pendekar-pendekar silat pemegang aliran itu. Kini jumlah aliran itu tinggal belasan saja. Malam itu Makatik hadir di inaugurasi pengangkatan guru silat sekota Padang. Beberapa aliran tersisa antara lain silat Sungai Pagu, silat Kumanggo, silat Ulu Ampe, dan silat Sitalarak hadir di sini. Makatik masih ingat pertemuan antara perguruan silat seperti ini terjadi 50 tahun lalu. Memang tak seramai dulu. Dulu pengangkatan guru silat seperti ini digelar pesta 7 hari 7 malam. Sebab bagi orang Minang, menjadi guru silat adalah keharusan adat, dan adat menempatkan mereka dalam strata sosial yang terhormat. Kini, waktu telah bercerita bahwa silat Minang sedang berada di persimpangan jalan. Maju bersama atau hilang di telan zaman. Kembali, sang waktulah yang akan mencatatnya.